Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah kekuasaan Bani Umayyah itu berakhir, muncullah kekuatan baru dari sejarah Islam. Dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti ini itu berasal dari keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka itu mengklaim diri lebih berhak atas pemerintahan Bani Umayyah yang saat itu dianggap zolim. Kemudian pada tahun 750 Masehi, setelah serangkaian konflik berdarah, dinasti Abbasiyah itu berhasil berkuasa. Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad ini memimpin selama 5 abad dan dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang pertama itu adalah cucu Al-Abbas yang diberi oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Kemudian digantikan oleh adiknya, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini dikenal sebagai tokoh yang membangun fondasi pemerintahan yang kuat, menumpas pemberontakan, dan mendirikan ibu kota yang baru di Baghdad. Nah, pada masa itu, Baghdad itu menjadi pusat peradaban Islam yang terkenal di dunia. Kota ini tuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu terjadi di masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Nah, pada masa mereka, Baghdad itu benar-benar cemerlang. Mereka mendirikan Baitul Hikmah, yaitu yang berarti rumah kebijaksanaan, sebuah institusi terbesar di zamannya. Kemudian tempat para cendekiawan muslim dan non-muslim itu menerjemahkan karya-karya ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan juga dari India. Nah, di masa itu ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa. Dalam bidang ilmuwan muncullah nama-nama besar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi dalam bidang hadis. Kemudian ada Al-Khwarizmi dalam matematika, Al-Farabi dalam filsafat dan kedokteran, Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf Arab, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang pengaruhnya tidak hanya terasa di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Nah, matematika Al-Jabar oleh Al-Khwarizmi menjadi dasar matematika yang kemudian menjadi kalkulus, dan dari karyanya lahir istilah algoritma yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, dalam kedokteran, Ibnu Sina itu menulis buku Al-Qanun, yaitu Fil Al-Tib yang menjadi kitab kedokteran selama ratusan tahun. Di bidang astronomi, para Bani Abbasiyah itu terkenal dengan pergerakan bintang dan planet dengan sangat teliti. Selain ilmu pengetahuan, perdagangan, dan ekonomi di dinasti Abbasiyah itu juga mengalami kemakmuran. Nah, berbagai kapal dagang Islam itu berlayar dari Laut Tengah sampai ke Samudra Hindia, menghubungkan Baghdad, Kufah, dan Damaskus menjadi pusat industri dan perdagangan. Pertanian juga berkembang pesat dengan penggunaan bendungan, kanal, dan sistem irigasi yang canggih. Namun, setelah masa keemasan, dinasti ini tuh mulai melemah. Seiring berjalannya waktu, pengaruh penguasa Persia, Bani Buwayhi, dan Turki, Bani Seljuk, itu meningkat. Awalnya itu mereka hanya menjadi pejabat dan militer, tapi kemudian mereka memiliki pengaruh yang kuat. Nah, perpecahan politik itu kehilangan kendali dan wilayah kekuasaan Islam itu mulai terpecah-pecah. Kehidupan mewah di kalangan penguasaan juga memicu kelemahan. Kemudian dalam masyarakat muslim terjadi perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, lagi dengan konflik agama antara kaum Sunni dan Syiah. Kemudian yang makin memburuk perpecahan umat Islam. Kelemahan ini tuh dimanfaatkan oleh
dimanfaatkan oleh kekuatan luar. Nah, dinasti Abbasiyah itu jatuh pada tahun 1258 Masehi ketika Hulagu Khan, pemimpin dari bangsa Mongol, menyerang Baghdad dan membantai ratusan ribu orang tewas, dan perpustakaan besar Baitul Hikmah itu hancur. Nah, ini mengakhiri masa keemasan peradaban Islam klasik yang pernah berjaya dan dititik oleh peradaban Islam klasik yang pernah begitu gemilang. Ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir, peradaban Islam di Spanyol. Nah, perjalanan ke Spanyol itu dimulai awal abad ke-8, tepatnya di masa kekhalifahan Al-Walid I dari dinasti Umayyah. Semangat Islam saat itu, pasukan muslim sudah mulai menguasai seluruh Afrika Utara. Nah, dari sana mereka itu bergerak menuju Spanyol. Di Spanyol di saat itu ada kerajaan namanya Visigoth sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Nah, kebetulan ada Pangeran Julian, yaitu salah satu dari sekutu Visigoth, mengundang Torik bin Ziyad dan Musa bin Nusair, yaitu memimpin pasukan muslim untuk datang. Nah, dengan penuh keberanian, Torik bin Ziyad itu beliau memimpin pasukan yang menyerangi Selat Gibraltar sampai di sana. Ia membakar kapal-kapal sebagai isyarat agar pasukan muslim itu berjuang sampai menang. Nah, atau mati. Ia berteriak, "Laut untuk menang." Dari sanalah nama Gibraltar, Jabal Torik, lahir di kota-kota Spanyol, jatuh dengan cepat. Penaklukan ini tuh sangat besar dan tak lebih dari 7 tahun seluruh Spanyol itu berada di bawah kekuasaan muslim. Islam di Spanyol itu bertahan selama sekitar 800 tahun, berkembang pesat terutama di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Pada masa itu kemajuan Islam di Spanyol itu melampaui peradaban di seluruh Eropa. Contohnya di Cordova, ibu kota di Spanyol. Nah, kota-kota seperti Cordova, Toledo, Granada, Seville, dan Madrid penuh dengan masjid megah dan juga istana yang indah serta lembaga pendidikan yang terkemuka. Nah, Cordova, ibu kota Al-Andalus, bahkan disebut sebagai kota paling cemerlang di dunia. Kota ini tuh memiliki sejuta penduduk. Pada malam hari di masa kejayaan, jalan-jalan di Cordova itu sudah mulai diterangi oleh lampu, sementara kota-kota Eropa itu masih gelap gulita. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa Spanyol itu telah menjadi salah satu pusat arsitektur Islam yang paling indah, dengan istana dan masjid juga yang luar biasa menakjubkan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang juga luar biasa. Para penguasa seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Ausad, Abdurrahman III dikenal sebagai ilmuwan dan pustakawan yang mendukung kegiatan ilmiah. Nah, tokoh seperti Al-Hakam II bahkan memiliki perpustakaan terbesar dengan ratusan ribu buku. Dan lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan besar dalam geografi. Lahir Idrisi yang terkenal, terutama Ibnu Rushd, tokoh besar dari Cordoba. Ia memimpin dalam pemikiran filsafat rasional dan terbuka. Nah, gagasan-gagasannya itu sangat berpengaruh di seluruh Eropa dan mempengaruhi filsuf-filsuf besar Eropa, seperti Averroisme yang kemudian menginspirasi Renaissance. Nah, dalam bidang sains dan kedokteran muncul nama Abdul Qasim Zahrawi yang terkenal. Ada Abbas bin Farnas, ilmuwan yang terkenal karena eksperimennya membuat sayap dan berhasil terbang sebentar, dan juga dikenal sebagai astronom. Ada juga Ibrahim bin Yahya An-Naqqas
dan Ibnu Al-Qutiyah dari Cordoba. Banyak ulama lain yang sangat penting dan dikenal sebagai bapak ilmu sejarah dan sosiologi. Nah, pencapaian luar biasa juga dicapai dalam ilmu fikih oleh Imam Malik dan para pengikutnya tuh banyak membantu penyebaran ilmu agama. Selain itu, kesenian dan musik juga berkembang pesat. Ada tradisi perayaan yang diselenggarakan dan wanita-wanita juga memperkenalkan alat musik, gaya berpakaian, dan kecantikan baru yang kemudian menyebar sampai ke Eropa. Tapi sayangnya kejayaan ini tuh tidak bertahan selamanya. Konflik internal dan politik di kerajaan Islam di Spanyol itu mulai terjadi, terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Terus raja-raja Katolik yang tersisa di utara Spanyol itu seperti Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan merebut kembali wilayah Islam satu persatu. Konflik internal, lemahnya ekonomi, dan tidak adanya pemimpin yang mampu mempertahankan kekuasaan Islam di Spanyol berakhir tragis. Kemudian pada tahun 1492 Masehi, kekalahan akhir ini terjadi, yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Mereka memasukkan Kristen di bawah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Meskipun Islam akhirnya terusir dari Spanyol, warisan ilmu dan arsitektur Islam itu tidak pernah hilang. Nah, di masa kejayaan itu, universitas-universitas yang ditinggalkan umat Islam menjadi fondasi-fondasi universitas Eropa modern. Kemudian saat itu universitas-universitas di Spanyol seperti Cordova, Seville, dan Granada itu banyak dikunjungi. Nah, di situ para pelajar Eropa datang buat belajar dan juga menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, dari sinilah muncul Renaissance, kemudian memicu perkembangan serta pencerahan di abad-abad berikutnya.